Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelum mulai budgeting, aku mau unboxing dulu perlengkapan apa aja yang udah aku beli. Yang pertama ini adalah dompet disiplin keuangan. Nah, ini aku beli yang motif polkadot. Sebenarnya ada banyak sekali ya motifnya. Cuma yang ini lucu aja sih menurutku. Langsung aja kita buka. Nah, dompet ini punya 6 slot kartu atau buat naruh ATM. Ada 6. Terus untuk slot tanggal dan slot uang ada 36 slot, jadi banyak banget. Langsung aja kita buka yang kedua. Ini ada apa aja? Nah, ini karena lemku lagi habis, jadi aku beli lem untuk konten tutorialku. Butuh banget banyak lem. Yang kedua ini adalah alat tulis. Yang pertama aku beli zipper file, ini nanti untuk sinking fun. Aku beli highlighter, aku beli pensil warna. Ini yang 12 warna dari Joico. Terus aku beli kertas lipat. Aku beli isian binder kertasnya. Terus bindernya ini aku pilih yang warna pink pastel. Lucu banget menurutku. Nah, di dalam bindernya ini udah free kertas ya sama pembatasnya. Tapi aku beli lagi buat lebihan. Terus ini zipper filenya aku taruh belakang buat nanti untuk ngisi sinking fun di budgeting kita. Terus aku isi juga kertasnya, terus aku tutup deh. Oke, kita mulai budgetingnya ya. Hai, ini aku lagi nyiapin peralatan buat budgetingnya. Ini adalah budgeting dan sinking fund perdanaku di bulan Desember. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu, pada bulan-bulan sebelum Desember ini aku sering kali bocor anggaran atau sebelum gajian lagi uangnya udah habis, udah nggak tahu lari kemana. Karena aku campur semua uangnya, jadi nggak aku sendiri-sendirikan. Seolah-olah kita merasa kaya raya di awal bulan pas habis gajian, tapi pas tengah-tengah kebingungan karena budgetnya udah habis. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi perlu kita budgetkan sedari awal, kita butuh apa aja, harus kita budget sejak awal gajian. Nah, untuk hal pertama yang harus kita penuhi adalah kewajiban. Kewajiban adalah hal yang harus dibayarkan pertama ya, setelah kita menerima gaji atau uang dari Pak Suami. Nah, ini aku tulis cicilan, karena emang gua ada cicilan. Terus untuk sewa kontrakan, BPJS, WiFi, dan listrik. Nah, tujuan awalku untuk bisa berhemat ini adalah aku ingin segera melunasi cicilanku. Jadi semoga dengan adanya budgeting dan sinking fund nanti, cicilanku jadi lebih cepat lunas. Amin. Dan buat kalian yang udah terlanjur ada cicilan hutang, diusahakan jangan hutang lagi ya. Cukup dengan hutang kalian yang ada aja. Jadi mulai sekarang kalau kita butuh apa-apa, mending kita nabung dulu ya. Nah, budgeting ini sendiri nggak cuma buat kaum ibu rumah tangga ya. Buat kalian yang masih sekolah atau kuliah atau lagi kerja, boleh banget dibudget supaya nanti tabungannya bisa cepat terkumpul dan tidak tercampur antara anggaran yang satu dan anggaran yang lain. Nah, poin kedua yang harus dipenuhi setelah kewajiban adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah keperluan kita yang kita perlukan setiap bulannya. Jadi yang pertama adalah belanja bulanan. Ini biasa aku groceries, seperti belanja sabun, shampoo, dan lain-lain. Terus belanja mingguan, ini belanja mingguan sayur, lauk, dan lain-lain. Terus yang ketiga air dan gas, beras, popok, dan juga ongkos suami. Tapi kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan karena anggota setiap keluarga juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Tapi apapun kebutuhannya, sebaiknya kita budget di awal bulan supaya kita tahu uang kita habis kemana. Kebutuhan yang aku tulis ini sendiri sudah berdasarkan pengalamanku di bulan-bulan sebelumnya. Jadi di awal aku akan pos-poskan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan. Jadi nanti uangnya nggak akan tercampur dan harapannya bisa cukup sampai akhir bulan. Amin.
Nah, setelah kita menuliskan semua kewajiban dan kebutuhan, kita total semuanya habisnya berapa. Setelah ini kita akan masuk ke pos sinking fund. Sinking fund adalah dana yang kita sisihkan untuk kebutuhan di masa depan. Jadi bedanya dengan dana darurat ini adalah, kalau dana darurat itu memang benar-benar kita gunakan pada saat yang benar-benar darurat. Tapi kalau sinking fund, ini kita jelas ya arahnya mau digunakan untuk apa di masa yang akan datang. Jadi pada saat kebutuhan itu datang, kita tidak perlu menggunakan alokasi dana lain atau sampai berhutang. Jadi caraku untuk menyisihkan sinking fund adalah aku mengurangi pendapatanku dalam 1 bulan dengan kewajiban dan kebutuhan. Nah, sekarang pendapatannya adalah 4.300.000 dikurangi kewajiban dan kebutuhan, jadi untuk sinking fund-nya sebesar 362.000. Nah, sebenarnya untuk sedekah dan dana darurat ini bukan tergolong sinking fund ya, tapi aku masukkan aja di pos sinking fund karena kalau sinking fund menurut aku itu penyisihan dana setelah dikurangi kewajiban dan kebutuhan. Ini aku alokasikan untuk sedekahnya adalah 2,5% dari total pendapatan, ketemu 107.500. Terus untuk dana daruratnya ini aku poskan sebesar 50.000. Selanjutnya ini ada pos kendaraan. Ini digunakan saat nanti motornya perlu diservis atau waktunya membayar pajak. Jadi nggak bingung pas nanti waktu butuhnya tiba. Terus selanjutnya ini ada pos gift. Ini aku gunakan saat nanti ada undangan pernikahan atau ada yang lahiran seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tabungan. Ini adalah untuk tabungan keluarga. Hasil dari tabungan ini adalah pengurangan dari semua total sinking fund ini ya. Sisanya berapa? Nah, semuanya dimasukkan ke tabungan. Jadi sinking fund setiap bulan ini fleksibel ya, tergantung dari pendapatan kita tiap bulan. Kalau misalnya pendapatannya banyak, jadi semuanya aku masukkan ke sinking fund seperti itu. Aku bukan tipe orang yang menargetkan sinking fund tuh berapa ya, karena penghasilannya memang segini, jadi yang ada aja aku masukkan sinking fund. Yang penting kewajiban dan kebutuhannya terpenuhi dulu. Tapi buat kalian yang penghasilannya lumayan atau ada mimpi ingin diwujudkan, boleh sinking fund-nya dibesarin ya, biar cepat terpenuhi. Misalnya kalian ingin liburan kemana, jadi kebutuhannya bisa ditekan, sinking fund-nya yang dibesarkan untuk dana liburan. Nah, kalau aku dana liburan itu dari uangnya Pak suami, jadi nggak ikut uang belanja yang dikasih tiap bulan, jadi nggak aku poskan. Intinya berapapun yang kita dapat setiap bulan wajib kita syukuri dan juga kita sisihkan ya, supaya nanti pas kebutuhan itu datang kita nggak bingung-bingung lagi mau nyari dana dari mana atau motong kebutuhan yang lain. Kita tinggal ambil aja dari sinking fund yang udah kita sisihkan setiap bulannya. Nah teman-teman, karena dompet disiplinku juga baru banget, aku juga nerapin. Sekarang aku mau bikin stiker atau tempelan nama-nama dari setiap kantong di dompet disiplin. Ini ada untuk pos cicilan, ada ongkos suami, ada belanja mingguan. Ini aku gunting satu persatu setelah aku gambar, terus aku mau tempelin di kantong-kantong di dompet disiplinnya. Semoga kita semua bisa istiqomah ya menyisihkan uang belanja kita setiap bulan. Amin. Nah, akhirnya hari yang ditunggu sudah tiba. Hari ini adalah waktunya gajian. Kalian udah gajian belum? Nah, ini aku udah nukarkan uangnya menjadi pecahan kecil-kecil seperti ini supaya nanti lebih mudahkan untuk mengisi dompet disiplin. Sekarang aku mau isi pos yang paling penting, ini adalah cicilan. Ini sebanyak 1.350.000. Kita masukkan ke kantong yang pertama. Nah, untuk pos cicilan ini penting sekali ya, harus diutamakan dan didahulukan. Terus yang kedua ini adalah kontrakan, kita sisihkan 475. Terus untuk BPJS 75.000, ini nanti bayarnya di transfer aja, tapi kita sisihkan biar nggak tercampur dengan yang lain.
Selanjutnya untuk wifi 100.000, ini udah termasuk pulsa bicara setiap bulan ya. Untuk listrik aku sisihkan 150.000. Ini listriknya murah karena emang aku nggak banyak peralatan elektronik. Yang selanjutnya ini adalah belanja bulanan untuk groceries di Toko Serba. Setiap bulannya aku sisihkan 300.000. Cukup nggak cukup, harus budgetnya 300.000 ya. Terus selanjutnya belanja mingguan, setiap minggu aku budget 150.000. Karena beras sudah kita budget sendiri, jadi untuk lauk, sayur, dan buahnya cukup 150.000 per minggu. Kalian bisa lihat vlognya belanja mingguan aku dan food preparation setiap minggunya. Nanti di sana ada banyak sekali tips-tips gimana menyiasati belanja mingguan biar tetap hemat dan awet sayurnya. Kalau kalian sendiri suka belanja harian apa belanja mingguan? Share ya di kolom komentar. Nah, untuk pos selanjutnya adalah air dan gas. 1 bulan aku pakai 2 tabung 3 kilo atau tabung yang warna hijau itu, dan airnya aku mix antara air asli dan air isi ulang biar lebih hemat. Terus selanjutnya ini ada beras aku pakai yang kemasan 5 kilo. Aku beli 2 karung setiap bulannya. Per karungnya harganya 65.000. Untuk popok si kecil aku budget 172.000. Ini sudah dapet 4 bal ya. Jadi yang 1 bal isi 30 itu yang ukuran L, cukup murah. Nanti linknya aku taruh di deskripsi untuk popok murahnya. Nah, pos terakhir ini adalah ongkos untuk suami kerja. Ini aku budget 500.000. Nah, sudah selesai kita mengisi dompet disiplin. Sekarang saatnya kita isi pos sinking fund. Ini aku ambilkan dari keuntungan aku berjualan online 1 bulan. Di pos sinking fund aku beri kertas ya. Jadi setiap bulannya aku ada tulisannya gitu, aku ngumpulin berapa setiap bulannya. Untuk sedekah sudah aku tulis 107.500, sekarang dana darurat 50.000, untuk gift 100.000, dan untuk dana kendaraan 50.000. Nah, yang terakhir ini untuk tabungan, sisa dari semua pos aku masukkan di tabungan, ketemu 54.500. Sekarang kita masukkan di pos sinking fund yang pertama, yaitu sedekah. Biasanya ini aku berikan langsung setiap bulan atau aku kumpulkan dalam beberapa bulan. Yang penting terkumpul dan kita udah berusaha untuk mengumpulkan. Nah, untuk yang kedua ini kita masukkan untuk pos dana darurat kendaraan dan juga gift sebesar 200.000 ya totalnya. Ini aku jadikan satu aja untuk zipper filenya biar nggak terlalu banyak. Sekarang kita masukkan untuk catatannya di atas uangnya biar kita tahu ya setiap bulan kita ngumpulin berapa. Jadi nanti bisa kita hitung di akhir tahun kita bisa mengumpulkan berapa. Yang terakhir ini tabungan kita masukkan ke zipper filenya lalu kita tutup. Semoga nanti di bulan-bulan berikutnya tabungan di sinking fund kita bisa bertambah. Amin. Oke, terima kasih sudah nonton video monthly budgeting versi aku sampai habis. Semoga kalian juga bisa istiqomah untuk berhemat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.